Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 8 dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pertemuan kali ini kita memulai dengan berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Dan harapan Pak Guru, kalian semua, Pak Guru temu dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu kita awali pertemuan ini. Mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, kalau kompetensi inti yang pertama tadi sudah kita lalui, dan di awal Pak Guru mengingatkan bahwa kalian yang kelas 8 pada saat ini, harapan sekolah, harapan Bapak Ibu Guru, kelak kalian nanti akan menjadi anak yang jujur. Itu adalah menjadi harapan dan jadikanlah itu sebagai karakter dari diri kalian sehingga kalian di luar sana nanti dalam kehidupan kalian ke depan bisa dijadikan panutan bagi orang lain. Yang menjadi kompetensi inti yang kedua dari pelajaran kita, mohon dilihat di layar media sosial kalian, dibaca dengan baik. Kompetensi inti yang ketiga juga dilihat, dibaca, dimaknai kalimatnya. Yang menjadi kompetensi inti yang terakhir atau kompetensi inti yang keempat, dibaca dengan baik, dimaknai kata demi katanya, sehingga menjadi pedoman arahan dalam proses pembelajaran kita kali ini. Untuk kompetensi dasar kita, yang pertama melaksanakan sholat sunnah berjemaah dan munfarid sebagai perintah agama. Yang kedua menghayati perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjemaah dan munfarid. Dan yang ketiga pemahaman tata cara sholat sunnah berjemaah dan munfarid. Dan yang terakhir mempraktikkan sholat sunnah berjemaah munfarid. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 yang Pak Guru ambil. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjemaah dengan benar. Dan yang terakhir, menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid dengan benar. Anak-anakku semuanya, sampailah kita kepada pembahasan materi hari ini, yaitu hikmah sholat sunnah. Dalam melaksanakan sholat sunnah, ada beberapa hikmah yang kita dapat. Yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan, akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini anak-anakku semuanya, jalan keluar yang diberikan manakala kita menghadapi sebuah persoalan. Dan pasti itu yang memberikan adalah Allah sendiri. Jadi kalau demikian halnya, maka sholat sunnah wajib kita lakukan. Yang kedua adalah menambah kesempurnaan sholat fardu. Jadi sholat sunnah ini ada yang dilakukan sebelum sholat fardu, ada yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Yang berikutnya, dapat menghapus dosa kita. Artinya ini semua kembali kepada niat kita. Kalau memang sholat sunnah itu kita laksanakan dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, dengan khusyuk, maka Allah pasti akan menghapus dosa-dosa kita. Yang berikutnya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat sunnah itu juga adalah ungkapan rasa syukur. Ingat tadi, sholat sunnah itu
bisa kita lakukan sebelum sholat fardu dan bisa laksanakan setelah sholat fardu. Jadi kita bersyukur itu hukumnya wajib. Karena apa yang kita nikmati setiap saat adalah atas pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib hukumnya kita bersyukur. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Misalnya rumah tempat kita tinggal, sering kita laksanakan sholat sunnah di situ. Artinya walaupun melaksanakannya nanti sebelum sholat fardu, sesudah sholat fardu, dan memang sering kita lakukan sholat fardu itu di masjid, di musola, di langgar, tetapi sholat-sholat sunnah yang lain itu kan bisa kita lakukan juga di rumah. Maka akan mendatangkan keberkahan bagi rumah kita, di mana ketika kita sering melaksanakan sholat sunnah di situ, di rumah kita. Yang terakhir, hidup menjadi rasa nyaman dan tentram. Jadi kalau kita sering melaksanakan sholat sunnah, maka pasti muncul rasa nyaman, rasa tentram yang muncul di dalam diri kita sendiri. Dan anak-anakku sekalian, di akhir pertemuan kali ini, Pak Guru mengingatkan bahwa materi yang Pak Guru berikan ini cukup singkat untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, maka bacalah buku paket yang disediakan oleh sekolah dan telah kalian miliki itu. Dan pada akhirnya nanti, kalian diharapkan untuk menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dan kerjakan nanti semua soal yang Pak Guru kirim melalui Google Classroom. Lengkapi semua identitas kalian agar kelak nanti kalian tidak, Pak Guru maksudnya, tidak mengalami kesulitan dalam pemberian penilaian karena identitas kalian sudah lengkap. Dan Pak Guru menutup pertemuan kita kali ini dengan harapan yang pertama, kelak kalian menjadi anak yang jujur, kemudian saat ini kalian tetap jaga kesehatan, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas nanti, sampai kita jumpa pada pertemuan yang akan datang pada pelajaran yang sama. Dan kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.